Semua yang kamu lihat sekarang ini direkam menggunakan smartphone. Tanpa kamera, tanpa lensa seharga ribuan dolar, tanpa stabilizer, hanya dengan Huawei Nova 14 Pro. Yang paling aneh, aku menyalakan kamera tanpa ekspektasi sama sekali dan mendapatkan rekaman yang rasanya tidak akan terasa asing di sebuah iklan komersial. Tapi bagian yang paling menarik bukanlah apa yang bisa dilakukan, melainkan bagaimana cara melakukannya. Nova 14 Pro bukanlah ponsel yang mencoba melakukan segalanya. Ini adalah perangkat yang dibangun dengan fokus pada kameranya. Dan begitu kamu mulai memotret dengannya, kamu langsung merasakannya. Perangkat ini tidak berusaha untuk netral. Ia sengaja membuat gambar menjadi indah, dan itulah trik utamanya. Sensor utama 50 megapiksel dengan aperture variabel, disitulah keajaiban terjadi. Dan ini bahkan bukan soal megapiksel, ini tentang bagaimana kamera bekerja dengan cahaya. Di siang hari, gambarnya terlihat 3 dimensi. Latar belakangnya tidak hanya blur, tapi terasa benar-benar terpisah di ruang. Orang-orang di latar depan tidak menyatu dengan latar belakang. Ada kedalaman seperti pada kamera dengan sensor besar. Warnanya tidak hanya cerah, tapi juga bersih. Kulit terlihat hidup. Tidak ada efek abu-abu, tidak ada highlight yang terlalu terang, tidak ada tampilan plastik. Itu jarang terjadi. Kebanyakan ponsel entah terlalu menghaluskan wajah atau terlalu menonjolkan kontras. Di sini, semuanya seimbang. Singkatnya, ini adalah salah satu smartphone portrait terkuat di kelasnya. Ini bukan hanya soal blur di latar belakang. Ada kamera telefoto dengan zoom optik, dan itulah yang memberikan tampilan portrait yang mahal. Wajah tidak terdistorsi, hidung tidak memanjang, fitur-fitur tetap terlihat alami, latar belakang menjadi terkompresi, dan kamu mendapatkan nuansa sinematik itu. Dan bagian terpentingnya adalah pemisahan subjek. Rambut, tepi wajah, detail halus, semuanya terpotong dengan rapi. Tidak ada yang buram, tidak ada garis kasar. Ini sebenarnya adalah sebuah level kualitas yang dulunya benar-benar hanya bisa dimiliki oleh perangkat ponsel flagship yang sangat mahal. Kamera depan di sini bukan sekadar pajangan, melainkan alat yang benar-benar berfungsi. 50 megapiksel plus autofocus. Itu sudah terdengar seperti kamera belakang pada banyak ponsel. Foto selfie tidak terlihat datar, wajahnya tidak belepotan. Penglihatannya tajam, tekstur kulit tetap terjaga, tetapi tanpa terasa kasar. Untuk vlog, reels, dan story, ini adalah permata yang berharga. Anda bisa merekam diri sendiri saat bergerak, dan jangan khawatir hasil rekamannya terlihat murahan. Foto-fotonya memang bagus, tapi video, disitulah saya benar-benar terkejut. Stabilisasi bekerja seolah-olah Anda memegang mini Steadicam di tangan. Anda berjalan, gambarnya tidak goyang. Anda berputar, tidak ada hentakan. Gerakannya mulus, seolah-olah setiap pengambilan gambar sudah direncanakan, padahal Anda hanya berjalan dan merekam. Video HDR menyelamatkan pencahayaan yang sulit. Langit terang, bayangan jendela, papan nama, semuanya tetap utuh dalam bingkai dan tidak pernah terasa seperti ponsel kewalahan dengan kontras. Pada malam hari, Nova 14 Pro tidak berusaha mengubah malam menjadi siang, dan itu adalah hal yang baik. Ia tetap menjaga suasana. Lampu jalan tetap terlihat seperti lampu jalan. Langit tetap gelap, tapi wajah seseorang masih terlihat jelas. Noise tetap terkontrol. Detailnya tidak rusak. Warnanya tidak berubah menjadi hijau, kotor, atau kuning. Pengambilan gambar malam di sini bukan tentang memperlihatkan betapa buruknya hasilnya. Ini tentang memperlihatkan betapa indahnya hasilnya. Sekarang, sejujurnya ini bukan kamera untuk zoom ekstrim. 3 kali lipat optik bagus. Selain itu semuanya digital dan tidak ada keajaiban. Untuk konser dari barisan belakang, tidak. Itu bukan pilihan yang tepat. Dan ini bukan kamera olahraga. Kamera ini mampu menangani gerakan cepat dan kacau dengan baik untuk ukuran ponsel pintar, tetapi ini bukan kamera aksi atau peralatan profesional. Nova 14 Pro ditujukan untuk orang-orang yang merekam orang, blogger, TikTok, Reels, wawancara, gaya hidup atau potret, bahkan jalan-jalan di kota, atau sekadar merekam diri sendiri. Itu adalah wilayahnya. Ini adalah ponsel yang membuatmu terlihat bagus di kamera tanpa merasa gagal, dan itulah bakat utamanya. Huawei Nova 14 Pro tidak berusaha menjadi kamera untuk segala hal. Ponsel ini melakukan satu hal, tapi benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Ponsel ini mengubah hasil rekaman biasa dari smartphone menjadi video yang terlihat lebih mahal dari perangkatnya sendiri. Dan ya, hasilnya benar-benar membuat saya terkejut, tentu saja dalam arti yang baik. Oke, jadi itu saja. Sampai jumpa.